Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Bang Ozan bisa kembali menyapa pemirsa semuanya. Tentunya masih dalam program yang terus mengajak kita untuk menambahkan keilmuan kita dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu dan meningkatnya iman kita menjadi asbab Allah angkat derajat kemuliaan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Dan Alhamdulillah, insya Allah kita pada episode kali ini kita akan sama-sama berdiskusi membahas dengan tema keagungan nuzulul Quran. Alhamdulillah tadi di awal kita sudah sama-sama awali dengan lantunan sholawat yang dipimpin oleh tim sholawat dari Raudhatul Jannah BSD Tangerang Selatan. Terima kasih, Masya Allah sangat menyentuh hati sekali sholawat yang tadi dibacakan. Mudah-mudahan dengan sholawat tersebut menjadi asbab wasilah kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan Alhamdulillah kali ini kita juga ditemani oleh jamaah dari Majelis Taklim PWP SS Perkumpulan Wanita Palembang Sumatera Selatan BSD Tangerang Selatan, pimpinan Ibu Nana Yudi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum es tebu bareng anak kembar. Ibu-ibu semuanya apa kabar? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah bersama kita juga sudah ada Ustadz Mahfuzul Khuluki sebagai qori kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong seragam sama kayak ibu-ibu nih, warnanya hitam. Iya, agak seger kayaknya. Janjian kayaknya nih. Enggak. Sempet. Oh, ya. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini tentang keagungan nuzul Quran. Nah, menurut pandangan Ustadz seperti apa nih Ustadz? Ya, peristiwa yang luar biasa dicatatkan dalam sejarah Islam kan ya, begitu ya. Dan kalau kita berbicara Al-Quran luar biasa, nggak akan pernah selesainya. Masya Allah. Siapapun, apapun, kapanpun, dan dimanapun yang berkaitan dengan Al-Quran Allah muliakan. Allah muliakan. Allah muliakan. Ya, Masya Allah. Sehingga ketika kita dekat dengan Al-Quran, rasanya itu betul-betul kita menjadi tenang gitu Ustadz ya. Masya Allah luar biasa. Insya Allah ini kita akan diskusikan lagi, kita akan bahas bersama narasumber kita. Dan insya Allah kita akan diskusi tema kita tentang keagungan nuzul Quran bersama narasumber kita. Beliau merupakan Ketua PBMA bidang dakwah, yaitu langsung saja kita sambut guru kita, narasumber kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. Hasani Ahmad Said MA. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ya, silakan Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya, Ustadz Hasani, insya Allah tema kita pada episode kali ini tentang keagungan nuzul Quran, Ustadz. Nah, berbicara tentang tema ini, saya teringat dalam satu pembahasan bahwasanya bulan atau mulianya sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang istimewa dan mulia jika didekatkan dengan Al-Quran, gitu Ustadz ya. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terkait nuzul Quran ini, Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Pagi hari ini kita akan membahas tentang keagungan Al-Quran, Masya Allah. Setiap yang disematkan terhadap Al-Quran pasti dimuliakan dan Allah agungkan. Bulan dari 12 bulan, ketika bulan itu disematkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, maka Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan bagaimana keagungan Ramadan, kata Nabi, syahrun azimun mubarak. Bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Kenapa bulan Ramadan itu bulan istimewa? Karena Al-Quran turun di dalamnya. Kita diberikan malam, bunda-bunda. Berapa malam? 363 malam. Sesungguhnya malam itu biasa saja. Tetapi begitu Al-Quran turun
di malam itu, maka malam itu menjadi malam yang istimewa, malam yang luar biasa, yang setara dengan khairum min alfi syahr, lebih hebat, lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan, Masya Allah. Dan apa yang lainnya? Nah, tahan dulu Ustaz. Nanti kita akan diskusikan lagi pada segmen berikutnya. Untuk itu para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami. Masih dengan tema kajian kita hari ini tentang keagungan nuzul Quran. Ustadz Hasani, monggo dilanjut Ustadz penjelasannya. Silakan Ustadz. Bulan menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Bulan itu bulan Ramadan. Malam, sesungguhnya malam ini biasa saja, tetapi begitu malam ini turunnya Al-Quran, maka khairum min alfi syahr. Kita semua bunda-bunda manusia, kalau ingin mulia, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Baik yang belajar Al-Qur'an maupun yang mengajarkannya. Kita semua hari ini mengkaji Al-Qur'an, kata Nabi, khairukum, kalau kalian, kalau kita, saya, bunda-bunda ingin menjadi manusia terbaik, manusia yang mulia dan dimuliakan Allah, maka orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya, maka itulah orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kita punya Nabi yang sangat mulia, sangat agung, dikenal dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi. Bukan hanya 25 nabi, ratusan ribu nabi. Ada Sayyidul Anbiya, penghulunya, pemimpin para nabi, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita semua. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul? Jawabannya satu, karena Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia kita dimuliakan sampai ke akhirat. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Di dunia bagi yang membaca, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak baca Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di hari kiamat kita akan diberikan syafaat, karena syafaat itu adalah Al-Quranul Karim. Bahkan surga kita, bunda-bunda, para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga kita itu bergantung kepada berapa banyak kita hafal Quran, maka itulah kualitas surga kita. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini tentunya kemuliaan Al-Quran ini sangat luar biasa dengan keistimewaannya tadi Ustadz ya. Intinya siapa yang berdekatan dengan Al-Quran, waktu itu akan menjadi mulia kalau dia dekat dengan Al-Quran. Ustadz, mungkin ada ayat yang berkaitan dengan nuzul Quran ini Ustadz yang mungkin bisa kita kupas bersama Ustadz. Ya. Ada momen penting baginda Rasul, dan momen penting ini juga menandai sejarah umat manusia. Kalau mukjizat umat-umat terdahulu itu terjadi kepada para nabi dan rasul saat itu saja. Al-Quran turun 14 abad yang lalu. Kita tidak menyaksikan Quran itu turun, kita tidak pernah melihat para sahabat, tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tetapi Al-Quran atau mukjizat Al-Quran sepanjang masa. Mari kita simak surah Al-Alaq ayat 1-5. Inilah yang menandai babak baru kemuliaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau menjelaskan bahwa surah Al-Alaq ini masuk dalam kategori surah Makkiyah yang terdiri dari 19 ayat. Para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik kalau kita bahas secara lughawi, secara bahasa. Allah menggunakan redaksi Iqra, tidak menggunakan redaksi tala yatlu tilawah. Kita kenalkan biasa tilawah Al-Quran. Sama-sama artinya membaca, tetapi maknanya jauh lebih dalam. Kalau tala yatlu tilawah itu sudah jelas yang kita baca. Yang kita baca adalah Al-Quran. Tapi kalau Iqra, apa yang kita baca? Belum ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa belum ada? Qur'annya belum ada saat itu. Mushafnya belum ada saat itu. Maka saya memberikan makna Iqra itu jauh lebih daripada tala yatlu tilawah. Tetapi yang kita baca adalah baca situasi, baca politik, baca diri. Pintarlah, cerdaslah, bergaullah, jadilah muslimah yang baik, jadilah muslim yang baik, pintar secara ekonomi, pintar secara spiritual, pintar secara emosional. Itulah Iqra, maknanya yang luar biasa dalamnya, lebih daripada hanya membaca. Maka di sini tidak ada maf'ulnya. Iqra, apa yang dibaca? Memang Iqra, ada yang membaca Quran, tetapi bukan hanya itu, lebih daripada itu. Iqra bisa membaca situasi, membaca politik, membaca budaya, membaca apapun. Tetapi ingat, Iqra kita adalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan atau atas nama Tuhan yang telah menciptakan kita. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita tidak terpaku dengan satu hal, arti kita membaca apapun itu Ustaz ya, agar kita bisa menilai atau bisa melihat, mengambil hikmah dari setiap kejadian atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi para pemirsa TVRI, agar semakin luas wawasan pengetahuan kita, tentunya kita akan hadirkan narasumber berikutnya untuk kita sama-sama berdiskusi bersama. Beliau merupakan
dosen Institut Al-Aqidah Al-Islamiyah. Beliau merupakan pengurus BPMI Masjid Istiqlal Jakarta dan beliau juga merupakan pengurus Lembaga Dakwah Pekerja Indonesia. Langsung saja kita sambut guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Budi Firmansyah MM. Kepadanya dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, tafadhol Ustaz, silakan Ustaz. Ya, Ustaz Budi sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Ustaz, tadi kita sudah sama-sama berbincang dengan tema kita yaitu keagungan nuzul Quran. Tadi Ustaz Hasani sudah membahas terkait kemuliaan Al-Quran gitu ya. Awal ayat surat Al-Alaq. Nah, mungkin pandangan Ustaz terkait dengan tema keagungan nuzul Quran itu seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pada hari ini membicarakan tentang sesuatu yang mulia, keagungan Al-Quranul Karim yang memiliki keutamaan yang begitu luar biasa ya, karena Al-Quran ini adalah hudalin nas ya, petunjuk bagi manusia. Dan Al-Quran diturunkan ya pada malam kemuliaan yaitu malam Lailatul Qadar yang tentu ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka dari itu Al-Quran juga syifa ya, sebagai obat ya bagi kita orang-orang yang beriman. Maka keutamaannya sungguh luar biasa, keagungannya kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran juga dikatakan adalah Al-Furqan ya, sebagai pembeda. Ya, banyak nama-nama yang disematkan dalam Al-Quran. Ini yang memiliki keutamaan keagungan. Karena dikatakan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Jadi banyaknya nama menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Ya. Al-Quran banyak nama, Nabi kita juga punya banyak nama. Ya. Muhammad, Ahmad, ya, Toha, Yasin. Ya. Al-Quran juga demikian. Memiliki banyak nama, Al-Furqan, ya, Al-Kitab. Ya, itulah makanya kenapa Al-Quran sangat mulia dan memiliki keagungan yang luar biasa. Ya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya luar biasa. Jadi kemuliaan Al-Quran itu ditandai dengan banyaknya nama tadi Ustaz ya. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang disebut dengan panggilan lainnya Ahmad dan seterusnya Ustaz ya. Nah, kembali ke Ustaz Hasan ini Ustaz. Ustaz, tadi kita sudah sama-sama membahas terkait dengan ayat yang pertama terkait surat Al-Alaq itu Ustaz. Mungkin ada lanjutannya, silakan Ustaz pembahasan. Silakan. Ya, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin coba mengungkap sisi yang mungkin jarang disampaikan. Sebelum Nabi menerima wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi ini diuji dengan berbagai macam ujian, bunda-bunda, para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah. Diintimidasi, diembargo secara ekonomi, diludahi, ingin dibunuh. Kira-kira kalau terjadi kepada bunda-bunda, stres nggak bunda? Stres nggak? Mungkin, wah, udah mendingan gak usah jadi nabi dah. Tapi ada satu rahasia yang ini saya kira boleh dipraktekkan oleh para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah. Di balik ujian yang begitu luar biasa, bunda-bunda yang dimuliakan Allah, Nabi memilih satu tempat untuk bertahannuts. Dan itu tempatnya jauh dari kediaman beliau. Tempatnya di Gua Hira atau Jabal Nur. Seperti apa kelanjutannya? Ya, baik, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita. Tahan dulu Ustaz ya, nanti kita akan jelaskan lagi. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami, masih di Serambi Islami dengan tema kajian kita keagungan nuzul Quran. Ustaz Hasan ini mohon izin untuk dilanjutkan penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Di balik ujian baginda Rasul yang demikian hebat, demikian yang luar biasa sampai diintimidasi, diludahi, ingin dibunuh, berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka pilihan Rasul adalah tahannuth, menyendiri, bermuhasabah, dan tempatnya jauh dari Baitun Nabi. Rumahnya Nabi itu dari Bukit Marwa, di antara Jabal Qubais ada Baitun Nabi di sana. Perjalanan ke Jabal Nur, Gua Hiro. Kalau sekarang enak 1 jam sudah ada tangganya. Kalau dulu belum ada listrik, jalannya kita bayangkan itu. Dan Rasulullah tetap konsisten untuk tahannuth di Gua Hiro. Dan dalam kesendirian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu turunlah wahyu. Yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Poin penting dari surah Al-Alaq itu mengajarkan Iqra, bacalah. Tadi kita sudah bahas antara Iqra dengan talayatlu tilawah. Maka Iqra itu sering diterjemahkan oleh para ulama, oleh cendekiawan, setidaknya ada 5 tahapan. Yang pertama, Iqra kita, membaca kita, merujuk kepada Al-Quran. Yang pertama, how to read. Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bunda-bunda insya Allah sudah selesai tahap ini ya bunda ya. Kalau sudah Iqra yang pertama, sudah how to read, sudah membaca. Ya, semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak pahala. 1 huruf bernilai 1 kebaikan. Bahkan bukan 1 kebaikan, 10 kebaikan. Apalagi bulan Ramadan. Dan saya sering menyampaikan di berbagai tempat bahwa kebaikan kita hari ini bunda-bunda bisa jadi karena kebaikan Al-Quran yang kita baca. Kebaikan anak-anak kita, kebaikan cucu kita, kebaikan suami kita. Bisa jadi adalah karena kita rajin baca. Karena 1 huruf yang kita baca itu kebaikan. Bukan hanya buat kita tapi buat semua. How to read. Yang kedua, how to learn. Bukan hanya baca, yuk kita tingkatkan. Biar kita paham, kita ngerti. Tafsirnya kita baca, sababun nuzulnya kita baca, ulumul Qur'annya kita mengerti. Sehingga setelah how to read, how to learn. Yang ketiga adalah how to understand. Ngerti kita yang kita baca, maksud Allah itu apa. Setelah how to understand, baru kemudian mukasyafah. Kita bisa tabir Al-Quran, kita tahu tabirnya apa. Dan yang kelima yang hebat adalah bagaimana setelah how to read, how to learn, how to understand, how to mukasyafah tabir Al-Quran, baru kemudian Al-Quran kita pedomani sebagai pegangan hidup kita, sebagai kompas kehidupan kita. Maka inilah akan datang kepada kita keberkahan-keberkahan dunia hingga akhirat. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita beralih lagi ke Ustadz Budi ini. Tadi sudah disampaikan terkait tahapan-tahapan Al-Quran Ustadz ya. Yang pertama itu adalah how to read, bagaimana membaca. Nah, menurut Islam Ustadz, apa sebenarnya keutamaan daripada membaca Al-Quran itu Ustadz? Silakan Ustadz. Ya. Luar biasa ini ya. Membaca Al-Quran tadi sudah perintahnya sudah jelas ya. Iqra ya. Memang ini perintah kita suruh membaca. Ya, Al-Quran ini adalah kitabullah, ya, kalamullah, yang kalau kita baca, ya, penuh dengan kebaikan. Ya. Makanya Nabi mengatakan man qara'a Quran, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanah, gitu kan. Barang siapa yang membaca kitab Allah itu dia mendapatkan pahala, ya, yaitu pahala bi asri amsalihah, 10 kebaikan. Ya. Ya, jadi dulu Nabi 10 ayat disampaikan kepada para sahabat. Lalu sahabat memahami betul, ya, baru berlanjut kepada ayat-ayat berikutnya. Itu karena pentingnya memahami Al-Quranul Karim, ya, sehingga Nabi sangat konsen mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat beliau saat itu. Nah, ini cara-cara bagaimana Al-Quran mampu, ya, berada di dalam benak, ya, jiwa para sahabat saat itu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya tadi terkait dengan keutamaan baca Quran ya Bu ya. Jadi kita termotivasi dengan kita mengetahui keutamaan tersebut agar kita selalu semangat baca Al-Quran. Ibu-ibu lebih semangat baca Quran atau main handphone Ibu? Ya,
Nah, ini dia. Ya, jadi handphone tapi baca Quran. Ada di HP-nya ada Al-Quran. Ya, mungkin ibu ngelesnya seperti itu ya, handphone tuh baca Quran. Baik, kita kembali lagi ke Ustaz Hasan nih. Ustaz, tadi di awal kan sempat disinggung mulianya waktu, salah satunya malam, itu menjadi mulia karena dengan Al-Quran. Mungkin ada dalil atau ayat Quran yang berkaitan dengan itu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya. Satu di antara sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang malam kemuliaan itu adalah surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Mari kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Para pemirsa serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qadar ini menegaskan kepada kita bahwa kemuliaan Al-Qur'an malam menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min 1000 syahr. Lailatul Qadar itu setara atau lebih hebat, lebih dahsyat, lebih agung, lebih baik daripada 1000 bulan. Makna 1000 ini memang angka yang tertinggi, tidak ada lagi angka setelahnya. Maka oleh karena itu para ulama memahami khairum min 1000 syahr ini tidak lagi atau saking banyaknya, agungnya, mulianya, saking baiknya kemuliaan itu, maka Allah gambarkan dengan angka 1000. Kalau dikalkulasikan kurang lebih 73 tahun. Dan ini tidak terjadi kecuali kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Di malam itu para malaikat turun menyesaki bumi ini. Dalam tafsir-tafsir itu jelaskan bahwa ketika malaikat itu turun mengepakkan sayapnya, maka sayapnya itu menutupi semua langit itu tertutup dengan kepakan sayap malaikat. Maka oleh karena itu malam itu menjadi malam yang luar biasa. Salam, damai, tentram. Adakah di antara kita yang punya hajat
maka Allah akan kabulkan hajat-hajatnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Para pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di Serambi Islami, masih dengan tema keagungan nuzulul Quran. Ustaz Hasani, boleh dilanjutkan penjelasannya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Jadi bukan hanya satu malaikat itu turun, semua ribuan malaikat, jutaan malaikat, miliaran malaikat turun menyesaki bumi ini. Untuk apa? Min kulli amr. Menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita, bunda-bunda. Adakah yang ingin doanya dikabulkan? Doa di malam itu Allah kabulkan. Malaikat membawa doa kita langsung menembus, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang kita punya hajat, maka Allah kabulkan hajatnya. Adakah yang punya apapun persoalan min kulli amr, maka malam hari itu Allah kabulkan. Maka di ayat terakhir itu salam, damai hatinya, selesai kehidupan dunianya. Maka tidak lagi kikir, tidak lagi dengki, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi kesombongan dan seterusnya. Salam, hiya hatta matla'il fajar. Ada dua tafsiran, matla'il fajar sampai terbit fajar. Yang kedua matla'il fajar ini sampai kiamat. Kita insya Allah diselamatkan oleh Allah, dikasih damai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin beralih ke Ustaz Budi nih. Ustaz, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Hasani terkait kemuliaan Al-Quran dan seterusnya. Nah, mungkin dari jamaah di studio dan pemirsa di rumah juga penasaran nih Ustaz. Apakah ada tips bagaimana sih kita agar kita itu cinta dengan Al-Quran gitu ya. Kemudian kita itu semangat untuk bisa membaca Al-Quran dan istiqomah. Silakan Ustaz penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih. Al-Quran, bagaimana kita mencintai Al-Quran ya. Memang Nabi memerintahkan kita ya, dalam hadisnya Nabi mengatakan ya, adibu auladakum ala salasah khisalin ya. Ajarilah anak-anakmu untuk mencintai tiga. Yang pertama hubbu nabiyikum, cintai nabimu, nabi ya, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ahla baiti, kita diperintahkan untuk mencintai ahlul bait, keluarga Nabi. Dan yang ketiga tentu hamalatul Quran, orang yang senantiasa ya membaca Al-Quran ya. Nah ini kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencintai Al-Quran ya. Makanya penting bagi kita ya, bagaimana Al-Quran ini ya bukan saja ya sebagai bacaan yang kita baca sehari-hari, tetapi jadikanlah Al-Quran sebagai imam kita ya. Ya, persoalan hidup kita lihat ya. Ya. Kan kalau kata orang, kalau tidak sayang ya, cinta tidak akan cinta ya. Ya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak sayang maka tidak akan mudah timbul cinta. Maka harus kita kenal ya. Ya. Kita harus kenal kitab suci kita ya. Kalau kita tidak kenal, bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran ya. Maka ini penting mengenal ya kitab Al-Quran, bukan saja membaca, kita memahami ya turunnya Al-Quran ya, lalu bagaimana Al-Quran ini di dalamnya ada perintah ya, ada janji ya, ada wa'ad dan wa'id ya, ada janji dan juga ancaman, ada juga hukum-hukum ya terkait kehidupan kita. Nah, itu kita harus mengenal ya isi-isi kandungan Al-Quran. Nah, dari situ kita akan timbul kecintaan kita kepada Al-Quran. Makanya ahlul Quran ahlullah ya. Ya, ahlul Quran ada ahlullah ya.
Ya, orang yang senantiasa bersama Al-Quran itu sesungguhnya menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ya, Al-Quran itu kan ya kalamullah, ya, firman Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berdialog sesungguhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini luar biasa kalau kita sudah sampai kecintaan kita kepada Al-Quran. Makanya perlu kita terus tadi tadarus, ya, memahami, membaca, memahami, mentadaburi, ya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, tentu inilah cara bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami pun akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah yang ingin berpartisipasi untuk menanyakan permasalahannya kepada narasumber kita, tentunya dengan tema kita keagungan nuzul Quran. Dan inilah kesempatannya, untuk itu kami akan tayangkan video dari penanya yang sudah dikirimkan kepada kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng Komariah. Selama ini anak-anak kurang begitu memahami, bolehkah saya usulkan di dalam membaca ayat suci Al-Quranul Karim dari tingkat SD sampai perguruan tinggi agar anak-anak lebih memahami bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan insya Allah setelah mereka mempelajari daripada bacaan-bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang paham agama dan bisa membaca, dan sekaligus mudah-mudahan dengan adanya bacaan ayat suci Al-Quranul Karim itu, insya Allah untuk membimbing, untuk menguatkan daripada ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya ini muazin untuk dijawab, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, saya setuju kepada Bu Haji Neneng tadi yang sesuai dengan pertanyaannya. Bagaimana cara menanamkan kecintaan Al-Quran terhadap anak-anak? Di berbagai kesempatan saya sampaikan, memang bunda-bunda yang hadir di studio dan para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, kalau kita membaca para ulama kita, Imam Syafi'i dan tentu para ulama-ulama besar yang lain, di masa kecil mereka itu menghabiskan untuk membaca Quran dan menghafal Quran. Maka secara nasional saya menghimbau di Serambi Islami TVRI ini, sejatinya anak-anak kita sebelum dikenalkan yang lain, Bunda, dikenalkan pelajaran matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, wah itu ya, ajarkan Quran dulu. Bahkan bukan hanya dari lahir, dari kandungan pun kita sudah kenalkan dengan Al-Quran. Dari janin 4 bulan, 7 bulan sampai lahir itu sudah diperdengarkan Al-Quran. Berbagai riset-riset sudah disampaikan bahwa kehebatan, kedahsyatan Al-Quran itu luar biasa. Sehingga karena sudah terbiasa mendengar, ya, ketika janin ini kan hidup di dalam rahim ibu-ibu sekalian, bunda-bundaku. Jadi dia mendengar Al-Quran. Setelah itu, setelah lahir kita masih terus perdengarkan sebulan, misalkan khatam setiap hari 1 juz, setiap hari 1 juz, setiap bulan sudah khatam Quran. Bulan berikutnya terus lagi. Sehingga idealnya usia 3 tahun, usia 5 tahun itu sudah hafal Quran. Kalau sudah hafal Quran, silakan mau disekolahkan kemana, silakan jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, teknokrat yang hafal Quran, politisi yang hafal Quran. Wah, kalau ini yang terjadi, maka insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, jadi intinya adalah
bagaimana kita membiasakan dengan Al-Quran, Ustaz ya. Saya teringat dengan pepatah Arab itu, khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk itu buku. Nah, kayak ini kita kaitkan dengan Al-Quran, sebaik-baik teman duduk adalah Quranun, bukan handphoneun ya Bu ya. Nah, ini dia. Jadi mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami pun akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu jamaah yang ada di studio yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mislia Ustadz dari Majelis Taklim Rawdatul Jannah dari Perkumpulan Wanita Palembang se-Sumatera Selatan cabang BSD. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril beberapa kali memerintahkan atau menyuruh Nabi untuk baca Iqra sampai beberapa kali. Sehingga Nabi dijuluki Ummi. Ummi menurut menurut pengetahuan, Ummi itu adalah buta huruf. Sedangkan Nabi itu sidik, cerdas. Ya kan? Bagi orang jahiliyah, kok seorang Nabi gitu buta huruf? Al-Quran bersumber dari mana? Nah itu kan, itu bagi orang jahiliyah. Mungkin ada penafsiran yang lain, Ummi itu ada bahasa atau penafsiran lain, bukan artinya buta huruf. Ada mungkin bahasa-bahasa atau tafsir-tafsiran yang menyatakan bahwa Ummi itu bukan buta huruf. Itu pertama. Sehingga kita membantah bahwa Nabi Muhammad itu memang benar-benar itu Al-Quran dari Nabi Muhammad. Satu. Baik, cukup. Yang kedua, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Sudah jelas dalilnya. Yang saya mau tanyakan, sepertinya sudah lumrah bahwa 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran. 17 angka itu bersumber dari manakah? Atau ada nas dari mana atau kitab atau apa? Sehingga muncullah itu angka 17. Terima kasih Ustadz, mohon pencerahannya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, tapi tahan dulu Ustadz ya. Nanti kita akan jelaskan setelah yang satu ini. Untuk itu para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami, masih dengan tema kajian kita tentang keagungan nuzulul Quran. Ustaz Hasani, tadi ada pertanyaan dari jamaah terkait, yang pertama terkait dengan kenapa Nabi itu ummi. Diturunkan Al-Quran padahal Nabi itu ummi, Ustaz. Yang kedua itu berkaitan dengan tanggal 17 Ramadan itu, apakah ada dalil yang menjelaskan? Silakan Ustaz. Baik. Bunda yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sering ditanyakan, Nabi adalah ummi, manusia biasa yang ummi. Ya. Kok bisa orang yang ummi tidak bisa baca tulis, menjadi nabi, lalu kemudian menjadi orang hebat dan seterusnya. Bunda-bunda, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bunda yang ada di studio yang insya Allah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekaligus, atau pertanyaan sekaligus pernyataan ini sekaligus menjawab bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi hebat karena Allah, bukan karena pintarnya, bukan karena kayanya, bukan karena keturunan orang hebat kemudian Nabi menjadi hebat. Maka di situ letak umminya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kandungan bapaknya sudah meninggal. Begitu dilahirkan
Setelah itu tidak lama ditinggal wafat oleh ibundanya. Dalam pengasuhan kakeknya. Ini kata para ulama menegaskan bahwa kehebatan Rasulullah itu adalah karena Allah yang menghebatkan. Ada ungkapan-ungkapan miring memang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini keturunan orang-orang hebat, keturunan Quraisy dan seterusnya. Tidak. Rasul dididik oleh kakeknya. Ini sekaligus menjawab keraguan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari terah orang-orang yang punya kuasa kemudian menjadi hebat seperti yang kita kenal saat ini. Michael Hart menyebutkan misalnya dari 100 tokoh yang berpengaruh di dunia itu Rasulullah ditempatkan menjadi manusia yang paling berpengaruh di dunia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bunda-bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sematan ummi kepada baginda Rasul. Ini menegasikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menghebatkan adalah Allah, yang mendidik, yang mengkader adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil sudah yatim, lalu yatim piatu menggembala kambing, ya, tidak langsung hebat, tidak langsung mewah, tidak. Itu semuanya by proses, by design dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna ummi. Lalu yang kedua terkait dengan nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan. Memang perdebatan para ulama itu panjang, Bunda. Ada yang menyebutkan Ramadan, tidak disebutkan 17-nya. Ada yang menyebutkan 23 Ramadan. Ada yang banyak sekali turunnya Al-Quran itu prosesnya. Bahkan turunnya apakah sekaligus, apakah sedikit demi sedikit bertahap, itu juga perdebatan para ulama. Termasuk di dalamnya 17 Ramadan itu. Apakah betul 17 Ramadan? Tetapi paling tidak saya ingin menyampaikan dari Al-Imam At-Tabari. Di dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Beliau mengutip dari Hasan bin Ali. Qala Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kanat laylah al-furqan yawmal taqal jam'an li sab'i ashrah min syahri Ramadan. Kata Ibnu Jarir, kata At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, di sini dijelaskan Yaumal taqal jam'an, yang dimaksud dengan malam Al-Furqan atau Yaumul Furqan ya adalah 17 Ramadan, ya, ditafsirkan oleh para ulama. Ini terkait dengan surah Al-Anfal ayat 41, ya. Para ulama mengartikan Yaumul Furqan ini adalah pertemuan dua pasukan muslim, Yaumul Furqan itu. Pertemuan dua muslim, ya, dua pasukan muslim dan kafir Quraisy, dan itu terjadi saat perang Badar. Dan perang Badar itu banyak ulama atau para ulama menjelaskan di tanggal 17 Ramadan. Itulah yang kemudian menyebabkan asbab kenapa salah satunya adalah di tanggal 17 Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan sudah menjawab ya Bu ya. Baik, untuk itu kami akan berikan kesempatan kepada Bunda yang lainnya yang ingin bertanya, silakan. Ada? Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah PWP SS BSD. Saya mau menanyakan Ustadz, bagaimana caranya dengan memperingati nuzulul Quran itu bisa menjadi momentum bagi kita untuk mengevaluasi dan memperbaiki ibadah kita agar menjadi lebih baik lagi. Demikian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Budi, mohon izin untuk jawab Ustadz. Baik, luar biasa nih pertanyaan Ibu ya. Bagaimana momentum memperingati nuzulul Quran yang ini setiap tahun kita memperingati ya. Ya, setiap datangnya bulan Ramadan di tanggal 17 kita peringati ya. Ini momentum ini
jangan bukan hanya kita memperingati, setelah itu selesai. Kita tidak lagi memahami tentang Al-Quran. Ya, tentu yang diharapkan adalah bagaimana setelah memperingati ini adalah ada motivasi berubah kita, ya, berubah menuju hal yang lebih baik. Makanya kita memahami Al-Quran ini, kita bukan hanya membaca tentunya kan. Makanya bagaimana di dalam diri kita ini ada akhlaknya Al-Quran. Ya, seperti ketika istri Nabi ditanya Aisyah, ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ya. Lalu Aisyah istri Nabi menjawab, karena khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Ya. Makanya kalau kita setiap memperingati nuzul Quran itu seharusnya kita bisa memahami ya pesan-pesan dalam Al-Quran, bagaimana akhlak yang baik, ya kan, akhlaknya Rasulullah SAW, ya, ini yang penting, ya, karena setiap peringatan itu bukan hanya seremonial, ya, bukan hanya sekedar peringatan, tetapi dapat memotivasi diri kita agar sehari-hari kita selalu, ya, ingat Al-Quran kan sebagai imam. Ya, sebagai imam kita Al-Quran ini. Ya. Kalau kita mau melangkah, tentu kita ingat Al-Quran. Ya, kalau kita ingin berbuat, kita juga ingat Al-Quran. Makanya makna Iqra itu tadi sudah dijelaskan banyak panjang lebar. Ya, kita membaca ya demi ya nama Allah. Ya, kita bekerja demi nama Allah. Kita beraktivitas bergerak demi nama Allah. Ya. Itu dijelaskan dalam kitab Al-Quran fi Syarhil Quran, ya. Syekh Mahmud bagaimana menafsirkan membaca ini bukan hanya membaca, tapi membaca itu sebuah lambang sebetulnya. Lambang agar kita bisa selalu connect ya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, memahami Al-Quran dan membaca hal yang lain. Baik, saya kira itu, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Bu ya. Baik, masih ada kesempatan untuk jamaah yang lainnya. Silakan Bunda yang mau bertanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Vera dari Majelis Taklim Raudatul Jannah, Perkumpulan Wanita Palembang, Sumatera Selatan, cabang BSD. Izin bertanya Ustadz. Bagaimana keagungan nuzulul Quran ini menjadikan motivasi bagi kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, dalam hal ini seperti contoh bersedekah atau bersilaturahmi. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hasani mohon izin dijawab Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa semua yang terkait dengan Al-Quran pasti Allah muliakan, Allah agungkan. Maka momentum 17 Ramadan yang kita peringati, sesungguhnya para ulama juga sudah menjelaskan kepada kita. Salah satunya tadi sudah saya jelaskan, atau misalnya di Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir itu menjelaskan, kana ibtida'ul wahyi ila Rasulillah Yaumal Itsnain li sab'i asyrata lailatu khalat min Ramadan. Ini sekaligus juga menjadi dalil bahwa di Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir menjelaskan 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran. Kemuliaan-kemuliaan yang ada pada Al-Quran, maka semangat itu, spirit itu kita jadikan momentum perbaikan diri. Maka jangan menganggap atau jangan misalnya gini, saya sering berkata, tidak mungkin seorang yang ahli Quran sementara mulutnya kotor. Yang dibaca Quran tapi mencaci maki. Enggak. Dia ahli Quran pasti dia senang sedekah. Ahli Quran pasti qiyamul lail. Ahli Quran senangnya yang baik. Kalau kebalikan daripada itu berarti Quran sedang menjauh dari kita, na'udzubillah min dzalik. Maka momentum itu kita pakai untuk perbaikan-perbaikan.
oke, saat ini kita memang belum baik, tapi kita paksakan untuk membaca, mentadaburi momentum-momentum Quran, termasuk di bulan Ramadan, itu kita jadikan momentum kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah kalau itu yang kita pakai, maka nur Al-Quran akan datang kepada kita semua, menghampiri kita, dan insya Allah kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu ya. Masih ada kesempatan lagi untuk penanya berikutnya. Silakan Bunda. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari dari PWPSS cabang BSD. Izin bertanya Ustadz, Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran adalah merupakan pedoman bagi umat Islam. Yang saya akan pertanyakan adalah bagaimana cara kita sebagai umat manusia untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Budi, bagaimana cara kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Mohon izin dijawab Ustadz. Silakan Ustadz. Ini luar biasa nih pertanyaannya ya. Bagus sekali ya. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran ya. Ya memang ini ada tahapan proses bagaimana kita mengamalkan Al-Quran ya. Karena kita ya kalau kita setelah membaca tadi ya, lalu kita memahami ya, lalu kita mentadaburi ya, kita bisa mengamalkan. Karena ya, mengamalkan ini memang sebuah proses ya, tidak mudah juga ya. Kebanyakan kita ini belum sampai tahapan mengamalkan ya. Banyak Al-Quran mengajarkan ya tentang bagaimana melakukan ibadah ya kan, atau larangan-larangan ya. Tetapi terkadang itu hal itu dilanggar oleh manusia ya kan. Nah makanya setelah kita ingin mengamalkan ini, caranya adalah bagaimana kita juga harus meresapi ya apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak mendalami Al-Qur'an ya. Jadi tidak cukup dengan terjemah Al-Qur'an. Kita perlu belajar bagaimana tafsir Al-Qur'an ya. Bagaimana pesan-pesan Al-Qur'an gitu kan. Nah, jika kita ini mengamalkan bagaimana kita bisa terus ya, karena ini penting, bukan saja kita diperintahkan membaca, tetapi bagaimana kita bisa mengamalkan. Seperti tadi ya, Nabi bisa mencontohkan akhlak Al-Quran ya, akhlak Al-Quran. Bahkan Nabi dikatakan adalah Al-Quran yang berjalan ya. Nabi kita Muhammad itu dikatakan adalah Al-Quran yang berjalan karena saking bisa mengamalkan semua dalam Al-Quran. Karena apa yang ada di Al-Quran itu ya Nabi sudah melakukan ya. Ya, makanya ini penting ya. Bagaimana Al-Quran itu juga memberikan kesan kepada kita untuk senantiasa tidak saja ikro membaca, tetapi di situ ada pesan-pesan bagaimana kita juga mengamalkan ya Al-Qur'anul Karim. Saya kira demikian Ustaz. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Para pemirsa TVRI, kita akan lanjutkan kembali nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami dengan tema keagungan nuzulul Quran. Ustaz Hassani, Masya Allah tadi kita sudah sama-sama mengupas tentang kemuliaan atau keagungan nuzul Quran. Iya. Nah, mungkin ada tambahan penjelasan terkait kemuliaan nuzul Quran itu sendiri Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, para pemirsa Serambi Islami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa salah satu kemuliaan dalam turunnya Al-Quran
Al-Quran memuliakan siapapun atau apapun yang terkait dengan Al-Quran, termasuk bulan. Dan ternyata dalam beberapa riwayat itu tidak hanya Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Ada satu keterangan misalnya riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Ternyata suhuf Ibrahim juga turun di malam bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sitti Ramadaini min Ramadan. Turunnya Taurat itu juga di bulan Ramadan. Wa unzilal Injilu li thalathi asyrata madat min Ramadan. Injil juga di bulan Ramadan. Wa unzilatiz Zabur li thamani asyrata khalat min Ramadan. Zabur juga turun di bulan Ramadan. Dan termasuk wa anzalallahul Qur'ana li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Turunnya Al-Quran juga di bulan Ramadan. Maka setiap bulan Ramadan kita bergembira dengan datangnya Ramadan. Kegembiraan itu salah satu asbabnya karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Maka di setiap Ramadan kita pun bergembira. Awal Ramadan bunda-bunda bergembira tidak? Banyak pengeluaran tidak? Tetapi banyak pengeluaran, banyak juga pendapatannya tidak. Cukup tidak? Rasanya lebih daripada cukup. Biarpun akhir Ramadan, ya sudah kita siapkan itu amplop segala macam. Begitu Syawal sudah habis, tapi tetap gembira tidak? Bergembira, apalagi kalau sudah datang Idul Fitri, Masya Allah, bergembira. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan itu mudah-mudahan bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi sesungguhnya keberhasilan Ramadan, kesuksesan Ramadan itu manakala kita mampu meramadankan 11 bulan pasca Ramadan sampai ketemu kembali dengan bulan Ramadan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban bertemu kembali dengan Ramadan. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah diskusi panjang kita sangat luar biasa. Kita mendapatkan pencerahan ilmu yang bermanfaat tentunya dari guru-guru dan narasumber kita. Dan untuk menambah kesempurnaan pemahaman kita dari diskusi awal panjang dari awal tadi, maka kita pun di akhir segmen ini akan mendengarkan kesimpulan-kesimpulan dari kedua narasumber kita. Dan mungkin yang pertama mohon izin Ustadz Budi Firmansyah untuk bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi yang tadi kita sampaikan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun berada dan di studio. Tadi kita panjang lebar membicarakan tentang keagungan nuzulul Quran. Ya, luar biasa ini Al-Quran memiliki keagungan yang begitu luar biasa. Turun di malam Lailatul Qadar, turun di bulan Ramadan, turun kepada orang yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa, ya. Rangkaian ini membuat Al-Quran itu semakin agung, semakin mulia. Maka pantaslah kalau kita sebagai umat Islam ya untuk senantiasa memuliakan ya Al-Quran dengan apa? Dengan membaca ya, dengan mentadabburi ya, dengan tentu merenung ya isi Al-Quran dan tentu mengamalkan ya, intinya mengamalkan karena Al-Quran sudah agung ya, Al-Quran sudah mulia ya. Tetapi bagaimana itu bisa hadir di dalam diri kita, keagungan itu. Tentu tadi endingnya adalah bagaimana jadikan Al-Quran ini kita bisa mengamalkan Al-Quran. Ya. Setelah membaca, mentadaburi, dan juga kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan ini ada di dalam diri kita sekalian. Ya. Al-Quran jangan kita belakangi. Artinya jangan setiap perintah atau ada isi Al-Quran terus kita tidak ikuti, tetapi jadikanlah Al-Quran di depan kita.
ya sebagai petunjuk, pedoman, ya kompas. Kita mau kemana langkah kita? Oh, kita lihat Al-Quran. Oh, kita mau berbuat sesuatu. Oh, kita lihat Al-Quran. Maka ini yang sangat penting bagaimana tidak saja kita memperingati keagungan nuzulul Quran, tetapi hal ini juga bisa kita praktekkan dan ada di dalam diri kita sekalian. Semoga kita menjadi orang-orang yang menjadi ahlul Quran, ya, yang menjadi generasi Qurani. Ya, senantiasa selalu bersama Al-Quranul Karim. Karena nanti suatu saat kita berada di alam sana yang ditanyakan salah satunya adalah ya apa kitab kita kan? Ya, kitab kita adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita berkah dengan Al-Quran. Kita juga tadi ditolong ditolong di alam sana dengan syafaat Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita, kepada orang yang senantiasa membaca. Ya, bacalah Quran, nanti Quran menjadi syafaat bagi kita yang selama di dunia membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan kesimpulan dari pembahasan pada hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih Ustaz atas kesimpulannya. Mungkin selanjutnya mohon izin Ustaz Hassani untuk bisa memberikan kesimpulan dan juga mohon izin nanti ditutup dengan doa langsung Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, para pemirsa Serambi Islami yang ada di studio, juga yang berada di rumah dimanapun Anda berada. Menutup kajian kita, saya ingin menyampaikan 4 kemuliaan dari turunnya Al-Quran yang saya kutipkan dari Syekh Syihabuddin Al-Husaini Al-Alusi. Syekh Al-Alusi menulis karya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim wa Sab'il Mathani. Kata beliau, nuzila fiha kitabun dhu qadri biwasitatin malaki dhi qadrin ala rasuli dhi qadrin li ummati dhati qadrin. Ada 4 kemuliaan turunnya Al-Quran, kata Syekh Al-Alusi. Yang pertama, nuzila fiha kitabun dhu qadr. Al-Quran memiliki kemuliaan, diturunkan pada malam hari yang mulia juga. Mulianya khairum min alfi syahr. Yang kedua, biwasitati malaki dhi qadr. Diturunkan atau yang membawa Al-Quran itu adalah malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang terpilih. Yang ketiga, ala rasuli dhi qadrin. Yang ketiga diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan. Bahkan tadi kita sebutkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan yang terakhir, li ummati dhati qadrin, diturunkan kepada umat yang memiliki kemuliaan. Umat kita semua mulia karena menerima Al-Quranul Karim. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kajian ini memberikan manfaat dan kita semua menjadi ahlul Quran insyaallah. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa syai'u lillahi lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولك المن كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran, keluarga kami, suami kami, istri kami, seluruh keluarga kami menjadi ahlul Quran, sehingga Engkau selamatkan bukan hanya di dunia ya Allah, tetapi Engkau juga selamatkan sampai ke akhirat dengan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI, doa penutup tadi menandakan berakhirnya acara kita pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Budi Firmansyah MM. Kami ucapkan terima kasih kepada Qori kita Ustadz Mahfuzul Khulki. Kami ucapkan terima kasih kepada Raudhatul Jannah BSD Tangerang Selatan. Kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim PWPSS Perkumpulan Wanita Palembang Sumatera Selatan Cabang BSD, pimpinan Ibu Nana Yudi. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa serta kerabat kerja yang bertugas. Saya Bang Ozan dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا حجة